Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelima ingin mempresentasikan hasil dari proyek mini kami. Perkenalkan teman-teman saya ada tujuan kami melakukan proyek mini ini adalah pertama untuk mengetahui ukuran dan dimensi variabel penyusunan rangkaian jendela yang proporsional. Kedua, mengetahui besar rangka jendela yang proporsional untuk penyusunan jendela pemuaian kisi rangka jendela serta kaca. Dan yang terakhir, mengetahui jumlah kebutuhan bahan penyusunan rangkaian jendela dan estimasi anggaran boleh kebutuhan. Jendela merupakan elemen penting dalam bangunan karena berfungsi untuk ventilasi, pencahayaan, dan efisiensi energi. Dalam perancangannya, material seperti aluminium dan kaca dapat mengalami pengawaian thermal akibat perubahan suhu yang berisiko menimbulkan retakan kaca, perubahan celah, hingga kerusakan struktur jika tidak diperhitungkan dengan cepat. Dari proyek ini, mahasiswa diharapkan untuk mempelajari pengaruh suhu terhadap perubahan ukuran jendela serta menerapkan konsep kalkulus yakni turunan dan integral untuk menghitung laju perubahan panjang dan luas material. Proyek ini membantu mahasiswa merancang struktur jendela yang lebih akurat, aman, dan adaptif terhadap kondisi lingkungan. Secara keseluruhan, proyek ini melatih mahasiswa untuk menghubungkan teori dengan praktik dan membuat keputusan desain yang presisi dalam menghadapi pembuahan thermal pada bangunan. Nah, beberapa materi matematika yang kami terapkan pada proyek ini adalah pertama, turunan. Turunan adalah konsep kalkulus yang menggambarkan laju perubahan potensi terhadap variabel bebasnya. Jika panjang material berubah sesuai suhu, turunan menunjukkan seberapa cepat pada tersebut sampai satu secara matematis, turunan fungsi fx didefinisikan sebagai df x per dx sama dengan limit h menunjukkan fx tambah h dikurang fx per h, di mana turunan menunjukkan perubahan besar satu fungsi positif sama dengan bertambah, negatif sama dengan bertambah. Lalu ada integral. Integral adalah konsep dalam kalkulus yang terbagi menjadi dua jenis, yakni integral tentu dan integral tak tentu. Keduanya terkait dengan teorema dasar kalkulus. Integral tak tentu digunakan untuk mengukur akumulasi dalam domain tertentu, sehingga bebas daerah di bawah kurva fungsi pada interval a b. Dengan integral fx dx sama dengan fx tambah c. Integral tentu merupakan operasi kebalikan dari turunan, mengubah f aksen x kembali menjadi fx. Selanjutnya, pemuaian. Nah, pemuaian ini adalah perubahan dimensi benda akibat kenaikan suhu. Partikel dalam benda datar lebih cepat dipanaskan, sehingga jarak antar partikel bertambah dan ukurannya besar. Fokusnya pemuaian pada benda padat. Solusi yang dipakai pada benda adalah yang yakni pemuaian luas serta pemuaian volume. Keterangannya, L itu panjang, A itu luas, V itu alpha itu panjang, Oke, jadi pada bagian metodologi dan perencanaan, kita akan menentukan persamaan panjang suatu benda setelah terjadi pemuaian suhu mulai persamaan penurunan berikut. Jadi persamaannya adalah alfa sama dengan 1 per L dikali dl per detik dengan alfa sama dengan koefisien Y panjang, L panjang atau lebar setelah pemuaian, Li panjang atau lebar awal, serta delta T adalah perubahan suhu. Kemudian persamaan dari kedua sisi kita kalikan dengan dt dan kita integralkan sehingga menghasilkan persamaan A kali delta T sama dengan ln L plus C. Jika L sama dengan Li serta delta T sama dengan 0, maka C sama dengan minus ln dikali Li sehingga persamaan diperoleh sebagai berikut. Alfa kali delta T sama dengan ln L min ln Li. Kemudian kita gunakan sifat logaritma tahu menjadi ln L per Li sama dengan alfa kali delta T. Kemudian kita hilangkan ln-nya dengan mengubah menjadi eksponensial sehingga diperoleh persamaan akhir sama dengan L sama dengan Li dikali E pangkat alfa kali delta T. Kemudian untuk pembahasan dan analisis, pada ukuran rangkaian jendela kita memakai panjang dinding 300 cm, lebar dinding 400 cm, jari-jari dinding 150 cm, panjang jendela dan lebar jendela 100 kali 120 cm, panjang atau lebar rangka jendela 10 cm, panjang atau lebar kisi jendela 4 cm, panjang ventilasi 100 cm, dan lebar ventilasi 26,67 cm, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya kami melakukan perhitungan mengenai perbedaan suhu, di mana suhu yang kami ambil adalah suhu di Jatinangor dengan suhu tertingginya yaitu 35,4 derajat Celcius dan suhu rata-rata yaitu 24 derajat Celcius. Perbedaan suhunya yaitu delta T sebesar 11,4 derajat Celcius. Selanjutnya kami melakukan perhitungan mengenai panjang dan lebar kisi setelah pemuaian suhu, dengan samaan yang digunakan adalah persamaan pemuaian yang kami jelaskan sebelumnya, yaitu panjang kisi sama dengan panjang kisi awal sebesar 4 cm dikali E pangkat koefisien Y panjang aluminium sebesar 23 kali 10 pangkat 6 dikali delta T yaitu 11,4 derajat Celcius, sehingga diperoleh panjang kisi setelah pemuaian yaitu 4,00105. Kemudian perubahan panjang dan lebar kisi kami peroleh dengan mengurangi panjang setelah pemuaian dengan panjang sebelum pemuaian, sehingga diperoleh panjang dan lebar kisi sebesar 0,00105. Kemudian pada perhitungan panjang dan lebar rangka setelah pemuaian suhu menggunakan persamaan pemuaian yang sama,
dengan panjang awal rangka sebesar 10 cm, sehingga diperoleh panjang rangka setelah pemuaian sebesar 10,00262 cm, dengan perubahan panjang dan lebar rangka sebesar 0,00262 cm. Selanjutnya adalah mencari panjang kaca maksimum akibat pemuaian kisi dan rangka. Panjang awal kaca merupakan panjang kaca, yaitu 1 cm, dikurangi dengan panjang rangka sisi kanan dan sisi kiri yang sama-sama 10 cm, sehingga dikali 2, ditambah panjang kisi yaitu 4 cm, dan dibagi 2. Sehingga diperoleh panjang awal kaca sebesar 38 cm. Panjang kaca maksimum sama dengan panjang kaca awal dikurang perubahan panjang akibat pemuaian kisi, dikurang juga perubahan panjang akibat pemuaian rangka, sehingga diperoleh sebesar 37,99633 cm. Pada perhitungan lebar kaca maksimum menggunakan cara yang sama, sehingga diperoleh lebar awal kaca sebesar 48 cm. Lebar kaca maksimum sebesar 47,99633 cm. Kemudian ada ukuran kaca maksimum akibat pemuaian kacanya sendiri, di mana yang pertama adalah panjang kaca maksimum akibat pemuaian panjang kaca. Di sini ada karena ada pemuaian yang terjadi pada kaca di panjangnya, maka didapatkan rumus yaitu LG sama dengan LGF kali E pangkat alfa kali delta T, di mana alfa adalah koefisien muai panjang kaca, LG adalah panjang kaca maksimal setelah pemuaian kisi dan rangka. Dan di sini didapatkan setelah rumus tersebut, kalau kita masukkan angkanya dari yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu 37,99633, dan alfanya yang merupakan koefisiennya dari pemuaian, kemudian didapatkan LGF atau LG akhirnya, panjang kaca akhirnya yaitu 37,399243 cm. Kemudian untuk lebar kaca maksimum akibat pemuaian dari lebarnya, yaitu dengan menggunakan rumus yang sama, namun kali ini kami mengganti panjang menjadi lebar dengan menggunakan koefisien muai panjang kaca yang sama. Setelah memasukkan lebar kaca yang diketahui, kita didapatkan lebar akhirnya yaitu 47,99141. Selanjutnya itu untuk mengukur jarak antara rongga dan antara kaca dan rangka jendela. Yang pertama, untuk panjang rongga antara kaca dan rangka jendela dapat diperoleh dengan menghitung selisih panjang kaca awal dan dengan panjang kaca akibat pemuaian seluruh material pada jendela tersebut, sehingga diperoleh persamaannya sebagai berikut: L rongga sama dengan L awal, panjang awal dari kaca dikurang panjang akhir dari kaca. Nah, diperoleh bahwa rongganya sebesar 7,57 kali 10-3 cm. Untuk lebarnya, lebar rongga antara kaca dan rangka jendela sama seperti panjang, kita mengurangi dari lebar dari kaca awal dikurangi lebar kaca akhir, diperoleh rongganya sebesar 8,59 kali 10-3 cm. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa panjang rongga antara kaca dan rangka jendela adalah 7,57 10-3 cm, sedangkan lebarnya 8,59 kali 10-3 cm. Berdasarkan desain jendela yang telah kami rancang, tahap selanjutnya adalah menyusun rencana anggaran biaya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan estimasi biaya yang dibutuhkan berdasarkan material dan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang pertama, batu bata 1097 buah dengan harga 658.000. Yang kedua, pasir 219.400 cm kubik dengan harga 215.000. Yang ketiga, semen 2 sak dengan harga 140.000. Yang keempat, clear glass 1 buah dengan harga 165.000. Yang kelima, kusen sekrup 1 batang 178.704. Yang keenam, kusen M sekrup 1 batang dengan harga 209.712. Yang ketujuh, lem silikon 1 buah dengan harga 38.000. Yang kedelapan, spigot 1 batang dengan harga 67.500. Yang kesembilan, sekrup 1 box dengan harga 9.000. Yang kesepuluh, Fisher sekrup 1 box dengan harga 15.250. Yang kesebelas, tutus rata kusen 1 batang dengan harga 63.648. Dengan keterangan yang dapat dilihat berikut, sehingga total anggaran yang diperlukan adalah 1.759.814. Lalu referensi bentuk kaca seperti pada gambar di GKU 3 Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Dimensi dinding dan jendela: dinding 3 x 4 meter, jendela 1 x 1,2 meter, ventilasi 1 x 26,67 meter. Rongga antara kaca dan rangka, panjang rongganya 7,5 x 10⁻³ cm, lebar rongga 8,59 x 10⁻³ cm, disesuaikan dengan koefisien muai rangka yaitu 23 x 10⁻⁶ per derajat Celcius dan koefisien muai kaca yaitu 9 x 10⁻⁶ per derajat Celcius. Dengan estimasi biaya pembuatan jendela sebesar 1.759.814. Sebagai penutup, mini project ini membantu kami menerapkan konsep yang telah dipelajari ke dalam permasalahan nyata. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.